Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan network security. Saya Yunus. Saya Ida. Saya Randy. Saksikan. Ini abstraknya dulu. Keamanan jaringan penting untuk menjaga sistem informasi. Prinsip dasar CAI atau confidentiality, integrity, and availability. Ancamannya DOS, spoofing, manipulation, SQL injection, dan lain-lain. Perkembangan teknologi meningkatkan ketergantungan pada jaringan. Ancaman semakin kompleks, phishing, DDoS atau tadi sudah jelasin ya, spoofing dan SQL injection. Keamanan jaringan menjadi elemen fundamental. Masalahnya, apa itu network security? Bagaimana bentuk network security? Jenis serangan dalam keamanan jaringan, run firewall, keamanan worldwide website, dan client server. Tujuannya dari PPT ini menjelaskan definisi network security, mengidentifikasi jenis serangan, menjelaskan cara kerja firewall, dan menganalisis keamanan worldwide web and client server. Definisi dari network security yaitu keamanan jaringan dengan segala upaya untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan atau dari serangan. Di dalamnya ada banyak teknik, mulai dari firewall, enkripsi, autentikasi, sampai monitoring aktivitas jaringan secara real time. Yang tujuan akhirnya adalah menjaga agar data yang dikirim atau disimpan dalam jaringan tetap aman dari ancaman, baik itu dari luar organisasi. Adapun CIA client, yaitu confidentiality dengan menjaga kerahasiaan data. Misalnya hanya karyawan tertentu yang boleh mengakses data keuangan. Selanjutnya integrity dengan memastikan data tetap asli, akurat, dan tidak dimodifikasi. Lalu ada availability dengan memastikan layanan yang selalu tersedia. Selanjutnya ada klasifikasi network security, yaitu interception. Interception itu penyerang yang bisa mendengarkan atau membaca data, misalnya lewat streaming atau man in the middle. Selanjutnya ada interruption dengan mengganggu ketersediaan layanan, seperti serangan DOS yang membuat server menutup. Selanjutnya ada notification, yaitu manipulasi data, misalnya data transaksi diubah agar saldo rekening salah satu pengguna bertambah. Selanjutnya ada publication dengan penyisipan data palsu, contohnya email spoofing atau membuat akun fiktif di sistem. Pelayanan tidak tersedia, cukup pembunuh desk atau desk application layer. Serangan paling umum terhadap server besar. Ini ya.
Lanjut ke protokol penyelenggaraan. Mengamankan komunikasi melalui terowongan virtual. Contohnya SSH atau Secure Shell, VPN, Virtual Private Network. Melindungi data sensitif dari pihak ketiga. IDS dan IPS. IDS itu deteksi aktivitas mencurigakan, IPS itu mendeteksi sekaligus mencegah serangan. Jenis IDS itu network desk atau NIDS, host desk, HIDS. Keamanan www. World Wide Web sangat terbuka dan jadi target empuk. Ancaman utamanya yaitu adapun SQL injection, cross-site scripting, denial of service, keamanan client server. Arsitektur client server banyak dipakai, misalnya aplikasi web, email, dan database. Tapi model ini juga punya risiko, yaitu dari sisi klien. Cookie bisa dicuri, phishing, atau eksekusi script berbahaya. Dari sisi server, password admin lemah, bug software, atau serangan database. Solusi yang bisa ditetapkan yaitu autentikasi ganda, misalnya OTP, enkripsi komunikasi, password manajemen yang baik, prinsip least privilege, yaitu hanya memberikan hak akses sesuai kebutuhan. Dengan begitu interaksi client server bisa tetap aman. Upaya peningkatan keamanan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan dan aplikasi, langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan antara lain kontrol akses, batasi siapa saja yang bisa masuk, misalnya berdasarkan IP atau domain tertentu. Password yang kuat, gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Enkripsi data, gunakan SSL atau TLS agar data terenkripsi. Proteksi halaman, berikan lapisan autentikasi tambahan untuk data sensitif. Update rutin, selalu update software dan patch keamanan. Edukasi pengguna selalu, karena faktor manusia sering jadi titik lemah. Jadi keamanan bukan hanya urusan teknologi tapi juga kesadaran semua pihak. Kesimpulannya, keamanan jaringan keamanan jaringan yaitu kombinasi teknologi, kebijakan, dan kesadaran. Teman teknis dan non teknis harus ditangani firewall, IDS or IDS, enkripsi, SSL or TLS, kemudian sebelum solusi teknis. Strategi menurut menciptakan sistem aman dan mudah. Gimana ya? Dan nenek, Saya ingin bertanya. Saya Latifah dari kelompok 2 izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana Anda dapat menganalisis dan menangani insiden keamanan jaringan yang melibatkan malware yang menggunakan teknik evasi canggih? Saya Isa Sinta dari kelompok 3. Kira-kira apa tantangan terbesar dalam menerapkan sistem IDS atau IPS di jaringan besar seperti universitas atau perusahaan? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sinta, yaitu kira-kira apa tantangan terbesar pada IPD atau IPS pada universitas atau perusahaan. Tantangan terbesarnya yaitu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia nyata tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan sosialnya. Gimana? Ya, terus.
Saya akan menjawab pertanyaan Latifah. Pertanyaannya bagaimana Anda dapat menganalisis dan menangani insiden keamanan jaringan yang melibatkan malware yang menggunakan teknis evasi canggih untuk menghindari deteksi? Jawabannya, untuk menganalisis dan menangani insiden keamanan jaringan yang melibatkan malware dengan teknik evasi canggih merupakan pendekatan berlapis yang melampaui deteksi berbasis tanda tangan tradisional. Strategi ini melibatkan analisis perilaku dan forensik serta implementasi pertahanan yang mendalam. Kalau gitu sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.